Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik Pak, sehat dan tetap semangat. Ya, yang paling penting semangat itu. Semangat ya Pak. Alhamdulillah kalau jenengan saat ini dalam keadaan sehat. Begini Bu Anis, maksud kedatangan saya pada pagi hari ini adalah untuk konfirmasi saja terkait dengan pelaksanaan observasi yang akan dilaksanakan. Nanti saya akan menanyakan beberapa hal yang perlu dikonfirmasi oleh panjenengan sebagai bahan informasi saya. Kemudian baiklah kita mulai saja kalau begitu. Baik Bapak. Pada semester ini RHK yang panjenengan pilih pada BMM itu apa? Untuk periode sekarang ya Pak. Ya. Saya memilih presentasi program sekolah itu berdasarkan dari nilai rapot pendidikan yang saya peroleh pada tahun ini, karena dari 6 elemen itu ada 2 elemen yang berwarna kuning Pak, yaitu literasi numerasi. Ya, memang itu literasi numerasi itu memang banyak sekali itu yang belum mencapai hijau ya. Iya Bapak. Kemudian terkait dengan yang RK yang panjangan pilih itu perilaku spesifik apa yang nanti akan panjangan pelajari dan tampilkan pada praktek kinerja nanti. Jadi untuk perilaku spesifik yang saya lakukan itu kan ada 3 indikator Pak. Ya. Yang ada di BMM itu saya memilih poin yang nomor 1 Pak, yaitu kepala sekolah menyampaikan informasi dengan tepat, mudah dipahami dan relevan dengan peningkatan pembelajaran. Itu yang saya pilih. Jadi fokus untuk 1 itu saja Pak. Oh gitu ya, hanya 1 saja yang dipilih. Saja. Upayanya nanti untuk mempelajari trajet perilakunya itu ya. Iya Bapak. Kemudian upaya yang akan dilakukan untuk apa saja Bu Ani? Untuk mempelajari target perilaku sebagai upaya melakukan presentasi persuasif Pak tentang program sekolah berbasis data. Ya. Dan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, saya selaku kepala sekolah itu akan menyampaikan informasi yang tepat, mudah dipahami, relevan dengan peningkatan pembelajaran. Misalnya menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh guru-guru, kemudian menyoroti detail penting dari program sekolah yang berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas pembelajaran. Kemudian menjelaskan bagaimana program tersebut itu relevan dan mendukung tujuan umum sekolah dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah kami Bapak. Ya, jadi hanya ini intinya di komunikasi ya, komunikasi yang baik ya. Betul Bapak. Tentunya yang paling penting selain komunikasi yang baik itu adalah intensitasnya. Harus sesering mungkin itu ya Bu ya. Bagus. Kira-kira ini kapan dimulai tuh? Insya Allah akan saya mulai minggu depan Bapak, pada hari Kamis tanggal 19 September di pukul 13.30 Pak. Saat guru-guru itu istirahat dan anak-anak sudah dipulangkan, pukul 13.30 kami memulainya. Tentunya untuk mendukung upaya itu pasti dibutuhkan sesuatu yang akan semakin mempermudah untuk mewujudkan target-target itu ya. Kira-kira yang dibutuhkan apa itu? Yang saya butuhkan tentu saja rapot pendidikan Pak. Untuk kita evaluasi lagi agar dapat memperbaiki rapot pendidikan yang akan datang. Kemudian saya juga memerlukan umpan balik dari Bapak Ibu guru yang ada di lembaga kami Pak. Jadi rapot pendidikan saja itu ya yang pertama ya. Pertama. Oke Bu Anis, terima kasih atas informasinya. Nanti akan kita bertemu lagi di sesi observasi. Kemudian saya saat ini akan pamit dulu ke lembaga yang lain. Terima kasih. Sama-sama Pak. Terima kasih atas kunjungannya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pengawas Pak Ali Imron, saya ucapkan selamat datang Bapak di lembaga saya, serta Bapak Ibu guru yang saya banggakan.
Syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa meluangkan waktu untuk berdiskusi tentang praktik kinerja yang akan Bapak Ibu lakukan pada bulan ini. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Semoga semua dalam keadaan sehat. Amin. Terkait rapot pendidikan di lembaga kita Bapak Ibu, yang kita lihat ada 6 komponen, dan pada komponen literasi numerasi di lembaga kita itu masih membutuhkan perbaikan karena warnanya kuning. Nah, Bapak Ibu, untuk perencanaan kinerja panjenengan semua berdasarkan rapot pendidikan, tentunya panjenengan sudah mempunyai gambaran indikator mana yang ingin panjenengan munculkan. Nah, kalau Bu Ana memilih indikator apa, Bu? Aktivitas interaktif, Bu. Untuk praktiknya saya mengambil yang tingkat upaya pembelajaran yang memfasilitasi kolaborasi dan komunikasi antar peserta didik untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Iya. Kemudian Bu Marlinda mengambil apa, Bu? Sama. Oh, sama. Aktivitas interaktif. Aktivitasnya juga sama. Kalau Bu Afika? Saya mengambil penerapan disiplin positif, Bu, dan spesifik perilaku, yaitu melakukan penguatan positif terhadap perilaku yang sesuai untuk mendukung kesepakatan kelas. Kemudian Bu Lulu mengambil apa, Bu? Inklusi pembelajaran. Kalau Bu Iin? Sama saya juga. Sama dengan Bu Lulu. Kalau Bu Warli? Sama dengan Bu Afifah. Oh, sama dengan Bu Afifah. Nggih. Jadi semuanya sudah memilih target indikator apa yang ingin dimunculkan, nggih Bapak Ibu. Nah, untuk menentukan target perilaku, kira-kira target perilaku apa yang Bu Ana munculkan yang relevan dengan indikator yang Bu Ana pilih tadi? Iya, karena di sini ada 3 indikator yang bisa saya pilih. Saya memilih 1 fokus, yaitu guru memfasilitasi kegiatan pembelajaran yang memberi peran kepada semua peserta didik. Jadi menuju ke peserta didik ya, Bu ya. Iya. Untuk ketercapaian targetnya, rencana pembelajaran seperti apa yang Bu Ana lakukan? Upaya yang ingin saya lakukan di sini ada 3 hal, Bu. Yang pertama, saya sebagai guru akan memotivasi semua peserta didik untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedua, saya akan menyediakan peran dalam kelompok untuk memastikan semua anggota mendapatkan peran. Dan yang terakhir, saya akan memberi dukungan dan kesempatan kepada peserta didik yang pasif untuk berperan. Jadi semuanya itu mempunyai peran masing-masing ya, Bu. Iya. Tidak ada anak yang tidak mendapatkan bagiannya. Iya. Nah, untuk kendala ini pastinya Iya. selama melakukan rencana pembelajaran seperti itu kan pasti ada kendala dalam perencanaan tersebut. Kira-kira apa yang menjadi kendalanya? Di sini pasti kendalanya adalah anak yang masih terlalu pasif dan malu-malu saat berkolaborasi dan berkomunikasi ketika dia mendapatkan peran. Jadi kayaknya anak yang pendiam itu Iya, anak yang biasanya pendiam di kelas itu nanti kalau diberi peran kan pasti dia akan pasif. Nah, Iya. itu pasti menjadi kendalanya. betul sekali. Kemudian kapan Bu Ana akan melakukan rencana tersebut? Rencana akan saya laksanakan pada minggu ketiga bulan ini di hari Selasa pukul 7.30 selesai kegiatan pembiasaan pagi tanggal 24 September tahun 2024. Ya, ini ada yang terlewat sedikit Bu Ana. Nggih. Tadi setelah kendala, Nggih. saya belum menanyakan upayanya. Upaya apa yang Bu Ana lakukan untuk mengatasi kendala tersebut? Dengan kendala yang seperti itu, saya akan menerapkan 2 upaya. Yang pertama, saya akan melakukan pendekatan secara personal kepada anak yang pasif tersebut. Saya akan menanyakan mungkin hobinya apa, kesukaannya apa, sehingga saya tahu untuk membangkitkan motivasi belajarnya itu lewat apa. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya akan melakukan tangsi atau bintang kelas. Maaf, bintang prestasi, di mana nanti saya akan menyediakan bintang yang akan bisa diraih oleh anak-anak
ketika dia mendapatkan nilai bagus atau bisa menjawab pertanyaan saya. Nah, bintang itu dikumpulkan oleh anak-anak. Ketika sudah terkumpul bisa ditukarkan dengan hadiah yang sudah saya sediakan sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Contoh, ketika ada kotak pensil yang saya sediakan, di situ membutuhkan 3 bintang. Jadi dia harus mengumpulkan sebanyak 3 bintang untuk meraih kotak pensil yang dia inginkan, seperti itu. Jadi rewardnya itu tadi berupa bintang-bintang. Iya. Dan bintangnya tadi itu semacam tabungan. Iya, bisa untuk ditukarkan anak hadiah. itu ingin mencapai atau ingin memiliki sesuatu hadiah tersebut. Iya, tepat sekali. Kalau Bu Afika, ini kira-kira pelaksanaannya kapan, Bu? Saya akan melaksanakan observasi tanggal 25 bulan September di hari Rabu. Hari Rabu ya, Bu, ya berarti minggu keempat ya, minggu keempat. Kalau Bu Lulu, Ya, saya akan melakukan observasinya di hari Rabu, minggu ketiga tanggal 8. jadi semuanya sudah tertera tanggalnya masing-masing ya Bapak Ibu. Nah, agar rencana dapat berjalan lancar, daya dukung apa yang Bu Ana lakukan? Untuk pelaksanaan observasi ini jelas saya akan membutuhkan dukungan dari kepala sekolah selaku atasan saya supaya bisa memberikan masukan-masukan atau sebuah motivasi kepada saya bagaimana rencana saya bisa berjalan dengan lancar. Itu yang pertama. Yang kedua juga saya butuh bantuan dari teman rekan sejawat karena dengan bantuan mereka pasti pelaksanaan ini akan bisa berjalan dengan baik. Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan nanti observasi berjalan dengan lancar sesuai dengan tanggal yang telah panjenengan sepakati bersama. Demikian Pak gambaran ketika pelaksanaan praktik kinerja dari Bapak Ibu guru kami yang insya Allah dimulai dari tanggal 24 September tahun 2024. Terima kasih Bu Anis. Berdasarkan pengamatan saya pada dialog kali ini, tentunya nanti pada saat pelaksanaan akan ditemukan kendala-kendala yang akan yang harus panjenengan selesaikan demi untuk perbaikan rapot pendidikan lembaga panjenengan. Betul. Tentu ada kendala Pak. Ketika Bapak Ibu guru kami sudah menentukan indikator yang mereka pilih dan sudah mempersiapkan dengan sangat baik ketika praktek pembelajaran, ternyata apa yang dilakukan guru itu kadang ada yang tidak sesuai dengan karakteristik anak. Karena sekarang ini kan kita mengacu pada pembelajaran berdiferensiasi Pak. Jadi di mana setiap anak itu mempunyai gaya belajar yang berbeda-beda. Ada yang suka visual, ada yang suka audio, dan juga ada yang suka kinestetik. Nah, kadang-kadang ketika guru sudah mending Pak mempersiapkan membawa laptop, membawa LCD, kita tampilkan pembelajarannya, ternyata ada anak yang tidak paham ketika melihat seperti itu. Ada yang sukanya itu, saya itu suka diceritani, tidak suka melihat yang seperti itu. Jadi kurang paham. Nah, jadi di sini Bapak Ibu guru kami itu dituntut untuk lebih kreatif Bapak, agar semua anak-anak itu dapat melaksanakan pembelajaran dengan baik sehingga pembelajaran itu betul-betul berdampak pada murid yang nantinya dapat menaikkan nilai rapot pendidikan di lembaga kami Bapak. Baiklah, saya kira yang akan dilakukan di lembaga ini itu sudah benar dengan saling berkomunikasi dan berinteraksi yang intens, yang sesering mungkin komunikasi yang baik, komunikasi yang baik, kemudian sesering mungkin dengan Bapak Ibu guru, antara kepala sekolah dengan Bapak Ibu guru, kemudian dengan pihak-pihak yang lain yang nantinya akan bermanfaat untuk perbaikan rapot pendidikan panjenengan. Ya, semoga di tahun depan
rapot pendidikan panjenengan itu akan berubah menjadi warna hijau semua. Amin. Benar sekali Bapak. Di sini saya juga harus mengadakan refleksi Pak dengan Bapak Ibu guru. Saya tanyakan kesulitannya di mana, kemudian kita itu bersama-sama mengevaluasi dengan Bapak Ibu guru yang lain sehingga nantinya dapat membantu mencari solusinya Pak. Jadi harus, itu tadi kuncinya, komunikasi yang intensif. Jadi setiap ada permasalahan kita rundingkan bareng-bareng Pak. Ya, baik, seperti baik. itu. Ya, memang harusnya begitu. Harus ada komunikasi dua arah ya, antara kepala sekolah dengan Bapak Ibu guru. Itu harus ada komunikasi dua arah. Kalau ada masalah, coba dikonsultasikan dengan kepala sekolah. Nanti kepala sekolah memberikan solusinya. Saya kira sudah cukup Bu Anis. Mudah-mudahan lembaga ini ke depan semakin baik. Amin. Sesuai dengan harapan. Mungkin saat ini saya juga langsung pamit. Ya. Monggo, Bu Anis, lanjutkan. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Apa yang Bapak sampaikan tadi, insya Allah akan kami laksanakan dengan baik di sekolah kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.